Keluarga WNI korban penembakan oleh APMM di perairan Tanjung Ru, Malaysia berharap proses hukum terhadap pelaku penembakan bisa terus berjalan. Keluarga berterima kasih proses pemulangan jenazah WNI korban penembakan APMM di Malaysia berjalan lancar sehingga korban bisa dimakamkan di rumahnya di Rupat, Kabupaten Riau. Keluarga berharap pemerintah bisa mengawal pengusutan terhadap penggunaan kekuasaan berlebihan dalam kasus penembakan 5 WNI di Malaysia. Hingga kini keluarga korban mengaku belum mendapat informasi soal hasil penyelidikan kasus penembakan WNI di Malaysia. Pihak hukum yang berlaku di Indonesia ini sesuai dengan tindakan hukum yang ada, kami dari keluarga minta diusut tindak lanjuti apakah memang sesuai tindakan kekerasan sampai terjadi menghembuskan nafasnya dengan tindak kekerasan oleh pihak pemerintah yang bertugas di Malaysia sana. Atase Polri di Malaysia memastikan kondisi 2 WNI korban penembakan sudah membaik dan keluar dari rumah sakit. Sementara 2 WNI lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit kawasan Selangor, Malaysia karena kondisinya belum stabil pasca operasi. Sementara KBRI di Malaysia akan bertemu dengan polisi dan pejabat terkait untuk membahas proses hukum kepada 4 warga negara Indonesia yang selamat dalam peristiwa penembakan oleh APMM Malaysia. Namun pagi ini kami mendapat kabar bahwa mereka sudah discharge dari Rumah Sakit Serdang. Kami belum mendapat kabar lagi dari pihak penyidik ataupun dari pihak rumah sakit sampai sejauh mana mereka di-discharge, apakah mereka dilepas atau mereka dipindahkan ke rumah sakit lain ataupun ke kantor kepolisian. Atas nama Aban masih di Rumah Sakit Serdang yang dalam kondisi koma, tidak stabil, setelah dilakukan operasi pengeluaran peluru di ginjalnya. Kemudian satu lagi atas nama Muhammad Hanafiah sudah siuman, sudah stabil dan berada di rumah sakit Klang. Penembakan 5 WNI di Malaysia mendapat perhatian dari Partai Buruh. Mereka menggelar demo di depan Kedutaan Malaysia untuk meminta pertanggungjawaban Malaysia atas tewasnya 1 dari 5 WNI yang menjadi korban penembakan di Malaysia. Ketua Partai Buruh Said Iqbal bilang penembakan terhadap WNI di Malaysia bukan pertama kalinya terjadi. Said memandang aksi penembakan terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia merupakan kasus serius yang perlu dipertanggungjawabkan. Selain pertanggungjawaban dari pemerintah Malaysia, buruh juga meminta pemerintah Indonesia memecat Menteri dan Wakil Menteri P2MI. Buruh juga nantinya akan melanjutkan aksi di depan gedung Kementerian P2MI. Konvensi tentang pekerja migran. Bila ada pekerja sekalipun dia ilegal, pekerja migran ilegal, pendekatannya nggak boleh ada pembunuhan, penembakan, apalagi kekerasan. Kita mencari fakta, langsung dibentuk oleh Bapak Presiden Prabowo, apa fakta yang sesungguhnya. Kita minta pertanggungjawabannya. Yang ketiga kami minta copot Menteri P2MI itu. Nggak ada kerjanya dan wamen. Wakil Menteri dan Menteri P2MI nggak ada kerjanya. Istri salah satu WNI korban penembakan APMM di Malaysia, Hanafiah, menuntut keadilan untuk korban penembakan APMM di Malaysia. Hanafiah bercerita sang suami sempat mengirim rekaman suara meminta dijemput di kawasan Dumai, Riau, dan mengirimkan titik lokasi keberadaannya saat itu. Namun saat dicek ke lokasi oleh polisi setempat, sang suami tidak berada di Riau, melainkan di kawasan Selangor, Malaysia. Di Malaysia beritanya bahwa kejadiannya di Pantai Cara, Pantai Ru, pokoknya Pantai Ru lah di Malaysia. Makanya kami tahu bahwa di situ ada dia di dalam bot itu. Karena dia waktu rekaman suara itu, dia bilang, "Dek, tolong jemput abang tinggal sendiri di sini." Karena di dalam sepi, dia bilang. Tapi dia dalam posisi dalam sepi. Cuma dia tidak bilang dia kena tembak, nggak bilang.
Pemerintah Indonesia mendorong pengusutan dugaan penggunaan excessive power atau kekuatan berlebihan dalam kasus penembakan WNI oleh APMM di Malaysia. Atase Polri di Malaysia memastikan masih berkomunikasi dengan pihak kepolisian ataupun pejabat berwenang di Malaysia terkait proses dan pendampingan hukum bagi 4 WNI korban penembakan yang saat ini masih menjalani perawatan di Malaysia. Dari informasi yang disampaikan oleh 2 WNI korban selamat, dipastikan tak ada perlawanan hukum saat kapal mereka diberhentikan pihak APMM di Malaysia. Kesaksian ini membantah pernyataan polisi Malaysia yang menyebut ada upaya bela diri yang dilakukan APMM hingga menembak 5 WNI. Dengan pimpinan dari pihak Polisi Raja Malaysia, dan kami akan dijadwalkan untuk bertemu dengan kepala IPK, ibu pejabat kontingen di Selangor pada tanggal 31 Januari ini, bahwa telah terjadi excessive use of force yang dilakukan oleh pihak APMM. Tentunya perlu dipahami bahwa APMM ini bukanlah polisi. Mereka seperti Coast Guard yang melakukan tugasnya di sepanjang pantai dari perairan Malaysia. Hari ini 2 WNI korban penembakan APMM di Malaysia yang telah sadar diketahui sudah keluar dari rumah sakit namun masih berada di Malaysia. Dan 2 WNI lainnya masih menjalani perawatan intensif pasca operasi. Sementara 1 jenazah WNI korban penembakan APMM di Malaysia telah kembali ke rumah keluarganya dan dimakamkan di Kabupaten Rupat, Riau. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap terkait dengan kondisi warga negara Indonesia dan juga proses hukum yang harus dijalani WNI korban penembakan di Malaysia, kita bergabung dengan 2 jurnalis Kompas TV, ada Ferry Irawan di Malaysia dan juga ada Citra Indriani di Bengkalis, Kepulauan Riau. Kita ke Malaysia terlebih dahulu. Selamat petang, Ferry. 2 WNI sudah keluar ya dari rumah sakit karena kondisinya dibilang sudah membaik. Apakah saat ini 2 WNI sudah bersama dengan KBRI Malaysia? Ya, Maidop, memang 2 dari 4 warga negara Indonesia yang sebelum menjadi korban penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia yang sebelum menjadi perawatan di 2 rumah sakit berbeda yang ada di Malaysia ini memang hari ini sudah dikeluarkan dari rumah sakit. Namun keduanya yakni HA dan juga MZ yang merupakan warga Provinsi Riau ini belum berada di KBRI. Kami tadi mencoba mengkonfirmasi kepada atase polisi yang ada di KBRI Malaysia yakni Komisaris Besar Polisi Juliawan Pasaribu, yang menyebut jika keduanya saat ini berada di IPD Kuala Langa atau jika Indonesia ini setara dengan Polres yang ada di Indonesia. Keduanya masih menjalani pemeriksaan tentunya terkait dengan peristiwa penembakan yang mereka alami. Apakah memang benar mereka melakukan penyerangan atau justru sesuai dengan hasil pemeriksaan awal terhadap para korban yang selamat ini, mereka justru yang dikejar dan kemudian ditembak oleh APMM. Sedangkan untuk 2 korban lagi yang sebelumnya masih dalam kondisi kritis, 1 diantaranya ini sudah sadarkan diri, namun belum begitu banyak informasi yang dapat digali dari korban yang sebelumnya kritis dan kemudian sadar, yakni Muhammad Hanafiah. Ia baru saja menjalani operasi, namun kondisinya belum begitu stabil sehingga belum begitu banyak informasi yang didapat dari Muhammad Hanafiah. Dan untuk perkembangan kasus ini, pemerintah Indonesia ini memang terus mendorong pemerintah Malaysia untuk melakukan pendalaman terkait dengan kasus ini. Sebelumnya nota diplomatik sudah dikirimkan dan hasilnya ini informasi terbaru yang kami dapatkan jika sudah mulai mendapatkan respon dari pemerintah Malaysia. Pemerintah Malaysia ini sudah membuka akses kepada pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia kepada pemerintah Indonesia untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dan setransparan mungkin melalui penyidik yang menangani kasus secara langsung, yakni IPD Kuala Langa. Tentunya ini yang masih akan kita tunggu apa hasilnya, dan informasi juga yang kami dapatkan besok atase Polri yang ada di Malaysia ini akan bertemu dengan kepolisian Selangor terkait dengan proses selanjut dalam kasus ini. Pemerintah Indonesia ini juga membuka diri untuk dilakukannya joint investigation terkait dengan kasus ini, tentunya agar terbuka secara menyeluruh apa sebenarnya yang menjadi penyebab penembakan ini sampai dengan pada akhirnya 1 warga negara Indonesia meninggal dunia dan 4 lainnya terluka. Maidop. Baik, dari Malaysia kita ke Riau. Citra, apa yang kemudian jadi tuntutan keluarga dalam proses pengungkapan kasus penembakan WNI di Malaysia ini? Ya, Maidop dan juga saudara, pihak keluarga saat ini berharap agar keadilan
dapat diterima oleh pihak keluarga atas kematian salah seorang anggota keluarga mereka bernama Basri, di mana korban mengalami luka tembak akibat insiden yang terjadi di perairan Malaysia atau di Selangor. Dan pihak keluarga berharap agar pemerintah melalui Dirjen Kementerian Luar Negeri dapat terus melakukan koordinasi dengan pihak Malaysia agar menuntas kejadian yang telah menimpa korban, sehingga korban pihak keluarga saat ini terus melakukan koordinasi bersama BP2NI agar kasus ini dapat terungkap secepatnya. Maidot. Terima kasih jurnalis Kompas TV Citra Indriani melaporkan langsung dari Bengkalis Riau, dan sebelumnya ada Ferry Irawan langsung dari Malaysia. Terima kasih rekan-rekan.